Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Netizen, pencinta kebaikan di mana saja berada. Di dalam Al-Quran, surat Al-Hujarat ayat 13, Allah berfirman. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum su'ubaw wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul adzim. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah menyeru kepada wahai manusia, sesungguhnya aku menciptakan manusia laki-laki dan perempuan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arufu, agar saling mengenal satu sama lain, saling membangun sinergi, saling membangun persaudaraan di antara sesama. Dan di antara seluruh manusia yang Allah ciptakan, yang termulia di sisi Allah, kata Allah, adalah orang yang bertakwa kepadanya. Dan Allah mengetahui dan Allah mengenal siapa hamba-hamba yang Allah ciptakan. Di dalam ayat ini dapat kita pedomani bahwa membangun ukhuwah wasotoniyah, ukhuwah persaudaraan sebangsa dan setanah air, ini mutlak harus kita lakukan sebagai warga negara yang baik. Karena Allah melihat manusia ciptaannya tidak dari pakaiannya, tidak dari rupanya, dan juga tidak dari hartanya. Tapi Allah melihat ciptaannya ini dari nilai-nilai ketakwaan kepadanya. Oleh karena itu mari sama-sama kita tunjukkan agar kita setelah diciptakan oleh Allah bisa dipandang baik di mata Allah. Mari kita rekatkan rasa persaudaraan, cinta terhadap negara yang kita cintai ini. Kita bangun ukhuwah watoniyah di antara sesama. Karena ini pun diajarkan oleh Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat cinta kepada negerinya. Beliau sangat sayang kepada negara dan bangsanya. Oleh karena itu bagi kita di umat akhir zaman ini, kalau kita cinta kepada negara, berarti kita mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Ingat ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke Madinah, kemudian beliau berada di satu bukit bernama Jabal Tur. Beliau palingkan wajahnya menuju ke Mekah. Beliau berkata, wahai Mekah, sesungguhnya engkau adalah negeri yang amat sangat aku cintai. Sekiranya penduduk engkau tidak mengusir aku, niscaya aku tidak akan pergi dari kota Mekah ini. Ini menandakan bahwa Rasulullah cinta sama negaranya Mekah. Dan beliau berjuang, berdoa, ingin Mekah menjadi negara yang aman, damai, makmur, yang mana doa-doa Rasul tersebut terkabul dengan Mekah saat ini. Oleh karena itu kita harus mengikuti jejak Rasulullah, betapa cintanya beliau kepada negaranya. Kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad, mari sama-sama tumbuhkan rasa cinta itu kepada negara yang kita cintai ini. Negara yang kita berada di dalamnya. Bersyukur kita diberikan Allah memiliki negara yang aman, damai, makmur, sejahtera seperti Indonesia saat ini. Sebagaimana doa-doa kita selama ini, kita minta kepada Allah agar negara Indonesia ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kita minta negeri ini menjadi negeri yang aman, damai, makmur, sejahtera. Untuk itu, untuk mempertahankan doa-doa kita yang sudah dikabul Allah ini, mari sama-sama kita rekatkan sesama anak bangsa untuk saling silaturahim. Jaga persatuan di antara kita, hindarkan perpecahan, jauhkan kita dari bisikan-bisikan provokasi yang merusak kemakmuran bangsa ini. Kalau kita cinta kepada Rasulullah dan cinta kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, di Hujarat
ayat 13 tadi. Netizen, pencinta kebaikan di mana saja berada, membangun ukhuwah di antara sesama kita itu mutlak harus kita kerjakan. Bukan hanya kita menyambung persaudaraan kepada saudara-saudara kita yang baik saja. Justru kalau kita ingin punya nilai plus di mata Allah, orang yang nggak baik saja harus kita sambung silaturahminya. Kata Rasul, wahai saudara-saudaraku, wahai umatku, ya, Rasulullah menyatakan dalam hadisnya, silman qata'aka. Sambung silaturahmi orang yang memutuskan silaturahmi engkau. Jadi kalau kita lihat hadis ini, justru orang yang nggak baik sama kita tuh kita sambung silaturahminya. Walaupun dia tidak nanya sama kita, tidak tegur sapa sama kita, kita jangan samanya. Justru kita dekati dia, kita tanya dia. Dia memusuhi kita, justru kita dekati dia. Itu kata Rasul, kita akan punya nilai plus di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa'fu aman zalamaka. Maafkan orang yang menzolimi kita. Jadi kalau kita ingin mendapat nilai plus di mata Allah, orang yang jahat sama kita, orang yang berbuat jelek sama kita, jangan kita balas dengan kejelekan. Kalau kita balas lagi dengan kejelekan, enggak ubahnya kita sama dengan dia. Tapi kalau kita ingin mulia di mata Allah, dalam rangka mempertahankan hubungan ukhuwah wasatoniyah, hubungan ukhuwah di antara sesama sebangsa dan setanah air ini, kalau kita diperlakukan tidak baik, justru kita balas dengan kebaikan. Ini nilai plus yang kedua. Yang ketiga kata Rasul, wahdi man haramaka. Beri hadiah orang yang tidak pernah memberi hadiah sama kita. Ini bagian dari ukhuwah. Membangun persatuan, membangun kebersamaan. Jika ada orang yang tidak pernah mau berbagi sama kita, jangan kita balas dengan tidak berbagi lagi. Justru kita beri dia. Nanti dia berpikir, oh kok selama ini saya nggak pernah memberi dia. Oleh karena itu besok saya akan beri dia. Nah akhirnya dia sadar. Nah inilah ajaran mulia, akhlak Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu dalam rangka cinta negara, cinta bangsa, mari kita jalin ukhuwah, persaudaraan sebangsa setanah air dengan memedomani ayat Al-Quran tadi Al-Hujurat 13. Apabila ada sesuatu yang ingin kita sampaikan, dengan bijak kita sampaikan demi kebaikan di antara kita sesama. Nyampaikan aspirasi-aspirasi, sampaikan dengan bijak, sampaikan dengan damai, sampaikan dengan baik, karena itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan Allah memberikan petunjuk dalam Al-Quran. Kata Allah apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, itu kata Allah. Sampaikanlah kata Allah sesuatu itu bil hikmah, dengan hikmah. Kalau kita sampaikan dengan cara baik, dengan cara hikmah, dengan cara yang sesuai dengan koridor ajaran agama, maka ini pun akan menghasilkan kebaikan. Baik kebaikan buat diri kita, juga kebaikan orang yang menerima aspirasi kita, sehingga maslahat di dunia, maslahat fil akhirah akan terwujud. Nah, inilah ajaran mulia dari Allah yang disyariatkan oleh Allah melalui Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW. Yang semoga kita pedomani, mudah-mudahan negara kita menjadi negara yang sama seperti yang kita doakan tadi, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Semoga bangsa kita ini dijaga oleh Allah dari perpecahan, dijaga oleh Allah dari kerusakan, sehingga negara kita menjadi negara yang aman, damai, makmur, sejahtera, mendapatkan hikmah, keberkahan dunia, dan kelak nanti kita di akhirat pun dibahagiakan Allah. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.